Selamat jumpa dengan forum yang akan kita buat hadir secara serial ini, yaitu forum Insight on Innovation, wawasan tentang inovasi. Kali ini kita akan mengemukakan mengenai inovasi budaya. Jadi inovasi itu kan sesuatu yang baru, ya. Apakah itu gagasan, apakah itu barang, ya, komoditas, apakah itu metode atau cara, ya, yang baru, ya, yang dikembangkan untuk tujuan yang baru, untuk mencapai hal-hal yang baru. Itu inovasi. Dan kalau inovasi itu sebagai gagasan, mengembangkan ideologi baru, itu inovasi. Mengelahirkan agama yang baru, itu inovasi. Sehingga Nabi adalah inovator. Para pemikir seperti Adam Smith yang kemudian mengembangkan teori dan kemudian teraplikasi yang namanya kapitalisme, itu inovasi. Dan artinya ideologi itu juga bisa mengalami pembaruan-pembaruan. Seperti kapitalisme pada zaman Adam Smith sudah berbeda dengan kapitalisme pada zaman abad ke-20 atau 21 sekarang ini. Ya, berbeda dengan kapitalisme seperti yang berkembang di Eropa, ya, dengan welfare state misalnya saja. Komunisme juga berbeda dengan ketika dipikirkan oleh Karl Marx, dengan ketika diimplementasikan di Soviet oleh Stalin, oleh Lenin, berbeda dengan ketika didapatkan di Cina oleh Mao, dan komunis di Cina zaman Mao sudah berbeda dengan komunis pada zaman sekarang dan sebagainya. Jadi ideologi itu juga bisa mengalami proses inovasi yang terus-menerus. Budaya juga seperti itu juga, ya. Budaya Indonesia tempo dulu berbeda dengan budaya sekarang. Nah, saya ingin menyampaikan gagasan mengenai inovasi budaya ini dengan mengambil kasus yang sekarang lagi marak, yaitu kasus tentang ditundanya, dikeluarkannya rencana undang-undang PKS, ya. Undang-undang PKS itu undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual, ya. Ditarik dari Prolegnas Prioritas tahun 2020 dan baru akan dibahas pada Prolegnas pada 2021. Dan bisa juga nanti ditunda lagi karena sebenarnya ini sudah proses yang sudah lama berlangsung di parlemen, ya, di DPR, ya. Nah, ini saya kira menarik untuk kita bahas dalam konteks inovasi budaya ini karena kekerasan seksual itu adalah masalah yang sistemik, ya. Bukan masalah yang sederhana. Kalau sistemik itu ada unsur strukturnya, sangat struktural, ya, dan ada unsur kulturnya. Di sini ada kultur, ya, kultur yang terkait dengan kekerasan seksual ini. Ini yang mau kita bahas, ya, pada kali ini. Jadi seperti kita tahu bahwa kekerasan seksual itu sebenarnya merupakan fenomena yang sudah sangat mengejala di Indonesia, yang intensitasnya itu cukup tinggi, ya. Kalau kita membaca data, ya, dari Komnas Perempuan, ya. Komnas Perempuan punya data per tahun tentang angka kekerasan seksual itu, ya, yang dari waktu ke waktu itu naik, gitu. Ada memang naik turunnya, gitu. Seperti misalnya di data yang bisa Anda baca di sini, tahun 2008 itu 34.000 sekian, naik di tahun 2009 menjadi 153.000 sekian, turun di 2010 menjadi 105.000, naik sedikit 119, baru kemudian tahun 2012 naik lebih tinggi dari 2009 menjadi 216.000. Dan seterusnya. Tetapi kalau dilihat di grafik ini, kalau ditarik pada jangka panjang itu membentuk seperti regresi, ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Ya, artinya trennya itu angka kekerasan seksual itu mengalami kenaikan, ya. Dan adanya fluktuasi itu juga mungkin untuk sebagian karena ini kan data berdasarkan laporan, ya. Ada saat di mana jumlah orang yang melaporkan itu berkurang. Karena seperti sering dibahas dan mengenai kekerasan seksual ini, fenomena kekerasan seksual, ya, salah satunya adalah yang disebut dengan pemerkosaan, rape, itu adalah seperti gunung es. Jadi apa yang menggejala dan diungkapkan, terungkap secara
manifest ya, diketahui publik, itu jauh lebih sedikit dari apa yang sesungguhnya terjadi di bawah permukaan gitu. Nah, seperti misalnya aja fenomena kekerasan seksual yang terjadi di UGM dengan adanya kasus Agni nama samaran ya, dari mahasiswi di UGM yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki yang juga mahasiswa di UGM. Ini mencuat ke permukaan dan rame ya di media, ada demo mahasiswa yang sangat kencang ya, menuntut pada rektor untuk menindak tegas pada pelaku. Nah, ini mencuat ke permukaan ya, menjadi konsumsi publik. Bukan berarti baru kali itu ya, itu muncul ke publik, kasus itu bukan berarti bahwa di UGM hanya ada satu kasus pemerkosaan. Kasus yang seperti Agni tapi tidak terungkap itu banyak, besar. Nah, fenomena gunung es ini ada pada semua ini kasus pemerkosaan di mana-mana. Saya kira fenomena seperti itu ya. Nah, kenapa terjadi fenomena gunung es ini? Ada beberapa hal yang dapat kita jelaskan. Ya, pertama ya, di dalam kasus pemerkosaan seperti ini biasanya korban itu kurang mempunyai keberanian untuk melapor, karena sering mereka justru mendapatkan implikasi yang negatif dari laporan yang diberikan. Mungkin dia dibully, mungkin dia malah kehilangan kehormatan, padahal belum tentu apa yang dialami itu mendapatkan tindakan hukum yang memadai dan sebagainya. Sehingga mereka memilih untuk diam, tidak diberitakan ke orang lain atau melapor ke instansi yang berwenang dan sebagainya. Misalnya, selain itu juga si orang yang mengalami itu pun juga tidak yakin bahwa kalau itu dilaporkan akan dilakukan tindakan hukum yang kuat ya terhadap pelaku. Nah, sehingga dia memilih diam. Yang kedua, sering pelaku mengancam pada korban untuk tidak melaporkan dengan ancaman yang membuat si korban itu takut gitu. Itu sering seperti yang kedua. Dan yang ketiga, pihak yang seharusnya mengurusi itu ya, melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan sering juga bias di dalam penanganan. Cenderung mereka tidak berpihak pada korban, cenderung mereka melindungi pelaku, dan banyak contoh seperti itu. Kasus yang klasik adalah kasus Sum Kuning ya, itu pada zaman Sum Kuning itu saya kira terjadi pada zaman Orde Baru, awal Orde Baru itu di Jogja itu. Ada seorang bakul telur yang diperkosa rame-rame oleh anak-anak pejabat gitu. Dan akhirnya yang terjadi itu si korban mengalami diskriminasi di situ itu. Tidak mendapatkan pelayanan hukum yang memadai. Pelakunya pun diamankan oleh aparat keamanan, dilindungi dan diganti dengan orang lain yang dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku dan sebagainya. Nah, yang seperti itu membuat kemudian sering korban itu ragu untuk dia melapor ya. Karena pihak ketiga bisa menjadi tidak objektif seperti itu. Nah, artinya sampai di sini kelihatan bahwa sebenarnya persoalan pemerkosaan ya, kekerasan seksual itu persoalan yang sistemik ya. Ada unsur strukturalnya ya, ada unsur kulturalnya ya. Nah, kita membahas mengenai bagaimana kultur yang terkait dengan fenomena kekerasan seksual ini. Ada dua kultur yang menonjol di sini. Yang satu itu adalah absen, tidak nampak. Yang satu itu adalah dominan. Kultur yang absen itu adalah yang namanya consent culture. Consent itu artinya persetujuan ya. Budaya persetujuan. Artinya di masyarakat bisa berkembang budaya seperti ini. Kalau kita melakukan sesuatu terhadap orang lain, maka kita minta izin. Bisakah kita melakukan itu? Nah, kalau persetujuan itu menjadi basis kita melakukan, di situ ada kultur konsen. Gitu. Kalau tidak, berarti tidak. Itu kultur yang pertama. Yang dalam konteks kekerasan seksual itu absen. Nanti kita jelaskan mengenai itu. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah yang namanya rape culture, kultur pemerkosaan. Nah, bisa di masyarakat itu berkembang rape culture. Ya. Penjelasannya juga nanti ya. Jadi culture sebagai suatu budaya ya, yang mengejala kuat ya. Nah, nampaknya di Indonesia itu consent culture itu tidak berkembang dengan baik. Dan sebaliknya, rape culture itulah yang menonjol. Bagaimana kita menerangkan mengenai kedua fenomena itu ya?
tentang misalnya consent culture lebih dulu lah. Kita mengambil contoh bukan consent culture dalam konteks pemerkosaan atau kekerasan seksual, tapi di luar itu. Misalnya dalam budaya antri. Ya. Indonesia nggak punya budaya antri lah. Jadi kalau antrian di pelayanan publik itu orang terobos itu dianggap biasa gitu. Ya. Padahal di dalam antrian itu ada prinsip yang mananya itu FIFO, first in, first out. Ya. Jadi orang yang datang pertama kali akan mendapatkan pelayanan yang pertama, orang kedua akan menyusul di nomor 2 dan seterusnya, dan orang yang terakhir datang itu ada yang terakhir selesai dilayani gitu. Itu namanya FIFO, first in, first out. Tapi di Indonesia kadang-kadang nggak begitu. Bisa first in, last out. Bisa last in, first out gitu. Ya. Karena di dalam praktek sering orang menerobos seenaknya saja di tengah, ya. Dan si pelakunya nggak merasa bersalah ya, dengan dia menerobos. Dan orang yang diterobos kadang-kadang juga enggan juga untuk menegur. Ya. Jadi budaya konsen tidak ada pada semuanya. Ya. Ada muncul, ya, timbal balik ya. Baik yang melakukan maupun yang jadi korban itu sama-sama tidak menjadari bahwa penting kita itu menanyakan persetujuan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya menyangkut banyak orang itu. Kalau di masyarakat di mana FIFO ini sudah menjadi suatu prinsip, sudah menjadi budaya, itu kalau misalnya orang masuk ke suatu antrian, ya, dia pertama kali itu otomatis dia akan menanyakan kepada yang sudah ada di situ, where is the line? Antriannya di mana? Artinya dia mencari yang terakhir gitu. Dia pasti ke situ gitu. Kalau misalnya karena dia tergesa-gesa ingin mendapatkan pelayanan yang lebih awal, dia akan minta izin dulu sama orang yang datang lebih awal. Mas, saya baru datang ya. Ini antriannya panjang. Boleh nggak saya minta lebih dulu dari jenengan? Karena saya bla bla bla. Tolong mas gitu. Nah, baru bisa ketika orang yang diminta itu menyetujui. Nah, berarti konsen, persetujuan itu menjadi dasar ketika kita melakukan di tempat publik. Nah, di Indonesia itu budaya antri tidak ada. Artinya konsen culture ya, yang terkait dengan antrian nggak ada. Nah, sama halnya kalau konsen culture itu dikaitkan dengan kekerasan seksual. Saya kira mudah untuk mengatakan itu, bahwa tidak ada konsen culture ya di Indonesia dalam hal seksualitas ya. Misalnya saja ya, untuk berpasangan saja ya, kawin paksa kan banyak terjadi di Indonesia. Nah, kawin paksa adalah kawin tanpa konsen gitu. Jadi kemauannya si orang tua, belum tentu anak, karena anak belum tentu memberikan persetujuannya. Kalau si orang tua itu merasa dia bisa mengkawinkan anaknya tanpa perlu minta persetujuan, di sini si orang tua itu tidak memiliki konsen culture gitu ya. Itu untuk berpasangannya ya. Untuk misalnya berjumbu ya, berjumbu itu juga harus ada konsen kedua belah pihak. Nggak boleh ada cium paksa misalnya saya. Ya, itu di luar konsen ya. Kemudian persetubuhan apalagi ya, setuju untuk bersetubuh. Nah, untuk yang seperti ini pun harus ada konsen. Kalau nggak ada, ini namanya pemerkosaan gitu ya. Ya, karena ada unsur paksaan di sini. Cuman di Indonesia itu, di KUHP itu, yang namanya pemerkosaan itu kan batasannya itu kan harus penetrasi vaginal. Jadi di luar penetrasi vaginal bukan dianggap pemerkosaan. Nah, di undang-undang yang yang sedang dirancang RUU-PKS itu, pengertian pemerkosaan itu, rape itu lebih luas. Jadi bukan hanya penetrasi vaginal yang dengan sebagai pemerkosaan, tapi apapun bentuk sifatnya aksi paksa kepada orang lain yang sifatnya seksual, meskipun hubungannya itu non penetratif istilahnya ya. Mungkin hanya gerayangi saja tubuh perempuan yang sensitif, itu sudah namanya pemerkosaan ya. Seperti ini juga harus ada konsen ya. Kalau tanpa konsen itu namanya pemerkosaan, termasuk itu kalau di dalam perkawinan. Jadi perkawinannya mungkin konsen ya. Tapi ketika hubungan seks perlu juga mutual konsen. Ketika laki-laki ingin berhubungan seks dengan istri, harus menanyakan dulu apakah memang istri lagi in untuk melakukan. Kalau dia melakukan tanpa persetujuan, berarti itu namanya rape juga. Ada istilahnya itu marital rape ya, pemerkosaan di dalam rumah tangga ya. Nah, hubungan seks kemudian menimbulkan kehamilan. Kehamilannya disetujui atau tidak?
Kalau nggak setujui, apakah diteruskan dengan cara bagaimana atau diaborsi? Nah, pertanyaannya ketika melakukan aborsi itu ada nggak konsen dari kedua belah pihak? Nah, kalau misalnya si laki-laki yang ingin mengaborsi kandungan, perempuan tidak mau melakukannya atau sebaliknya, di sini ada unsur kekerasan juga, kekerasan aborsi, aborsi paksa. Gitu ya. Nah, ada juga misalnya saja orang dijual, ya, yang namanya sex trafficking, ya, perempuan dijual untuk dilacurkan. Ini nggak ada konsen, karena ketika dia melacur di luar konsen, dia dipaksa untuk melacur oleh pihak ketiga. Nah, ini konsennya, yang di dalam seksualitas itu penting, ya. Dan undang-undang PKS mengatur mengenai konsen itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya adalah mengenai perkosaan, rape. Ya. Rape itu adalah melakukan tindakan ya, secara paksa, ya, melakukan sesuatu yang sifatnya seksual kepada pihak lain. Ya. Nah, ini dikatakan perkosaan kalau perilaku tersebut dilakukan secara paksa, artinya itu di luar konsen. Ya. Nah, perkosaan ini bisa menjadi culture, ya, nah ini disebut sebagai rape culture, ya, atau kultur perkosaan, itu kalau di dalam masyarakat itu ada kecenderungan untuk menerima fenomena perkosaan dan tidak ada panggilan untuk memperkarakan pemerkosaan itu. Ya. Jadi bahkan mungkin yang lebih ekstrem lagi menganggap ya sudah sewajarnya laki-laki memperkosa, ya, karena laki-laki itu kan ya kuat gitu, dan memang dia itu paling agresif, ya biasa laki-laki agresif. Kemudian misalnya dia mengatakan dengan perumpamaan ya kayak kucing lah dikasih gereh atau ikan asin, ya tentu saja dimakan. Jadi kasus pemerkosaan itu tidak membuat orang menyalahkan si pemerkosa, tapi menyalahkan kepada gereh yang disediakan kepada dia. Jadi ini sudah luar biasa, perempuan itu dianalogkan seperti ikan asin saja statusnya itu, yang itu tidak memiliki hak untuk membela diri, dan yang punya hak adalah laki-laki. Apakah laki-laki itu melakukan sesuatu yang sifatnya paksa tadi pemerkosaan atau tidak, itu seperti haknya laki-laki. Jadi pengakuan seperti itu ya secara sosial ya, itu membuat kita mengalami yang namanya rape culture gitu, ya. Budaya pemerkosaan, ya. Budaya yang cenderung memaafkan terjadinya pemerkosaan atau menerima pemerkosaan, dan kemudian tidak mau melakukan langkah-langkah yang proaktif untuk mencegah dan mengatasi itu. Jangan-jangan juga sebenarnya batalnya atau gagalnya RUU PKS itu sekarang ini menjadi agenda prioritas ya, dari DPR, itu bagian dari fenomena rape culture yang menggajalah secara politik. Dan itulah yang saya kira harus kita kritisi bersama dan harus kita atasi bersama. Nah, di dalam rape culture ini ada perkembangan mitos-mitosnya yang cenderung membuat pemerkosaan itu gampang terjadi, dan kalau terjadi itu sulit bagi korban itu untuk mendapatkan perlindungan. Misalnya ya, only bad women get raped. Hanya orang yang perempuan yang buruk itu yang bisa diperkosa. Jadi kalau ada pemerkosaan, yang pertama kali dikatakan buruk adalah perempuannya. Salahnya gitu, salahnya macam-macam. Salahnya kamu seksi, ya, salahnya kamu keluar malam gitu ya. Jadi bukan menyalahkan pelaku gitu. Nah, karena hanya orang perempuan yang buruk yang bisa diperkosa, kalau perempuan baik-baik tidak. Itu mitos yang populer ya di Barat, dan saya kira di Indonesia juga ya. Kemudian rape is about sex. Jadi pemerkosaan itu adalah ya seks itu sendiri. Jadi seks itu memang pemerkosaan, seks itu memang kekerasan. Ada yang mengatakan, nah kalau nggak keras kan nggak ada hubungan seks. Nah, itu sudah konotasinya menjadi vulgar gitu. Nah, seperti itu. Ya, tapi itu mereka melakukannya sebagai gojekan saja gitu. Ya. Kemudian ada lagi misalnya mitos women incite men to rape. Jadi perempuan mengundang laki-laki untuk memperkosa. Jadi kalau perempuan diperkosa, dia yang ngundang kok. Tadi dengan pakaian seksi misalnya gitu ya. Jadi salahnya perempuan, kenapa dia ngundang, kira-kira gitu. Kemudian rape only happens to young attractive women. Pemerkosaan itu hanya terjadi pada perempuan yang menarik,
Salahnya kok perempuan menarik, kira-kira gitu. Ya. Women secretly enjoy being raped. Perempuan itu sebenarnya diam-diam menikmati ketika dia diperkosa. Gitu. Jadi semuanya ini ya, mitos-mitos ini adalah cenderung menyalahkan korban. Bahwa kalau terjadi pemerkosaan, yang keliru pertama kali itu adalah korban. Dalam kasus Agni di UGM pun seperti itu, cara pensikapan pihak otoritas di UGM itu ada bias ke arah yang seperti itu. Nah, ini fenomena bahwa di dalam masyarakat itu ada rape culture, ada budaya pemerkosaan, karena ketika terjadi kasus pemerkosaan itu dianggap mungkin sebagai hal yang lumrah, dan itu terjadi karena perempuan memang mengkondisikan untuk diperkosa. Ya. Nah, ketika hipotesis kita menjadi begini ya, tesis kita ya, ketika rape culture itu tinggi di masyarakat dan ketika consent culture itu rendah di masyarakat, di situ pemerkosaan itu akan berlangsung banyak, tinggi angkanya. Gitu. Sehingga kalau kita mau mencegah agar tidak jadi pemerkosaan, maka kita harus melakukan inovasi kebudayaan, mengubah kebudayaan masyarakat dari budaya rape culture menjadi budaya yang non-rape culture. Artinya budaya rape culture itu zero. Rape itu zero, tidak ada rape ya. Dan kemudian dari zero consent culture menjadi full consent culture. Jadi budaya consent yang penuh, di mana setiap orang itu hanya melakukan sesuatu kepada pihak lain ketika ada persetujuan dari pihak lain itu. Nah, itu mengenai rape culture, itu mengenai konsep culture, dan dari penjelasan itu menjadi jelas bagaimana RUU PKS yang sekarang sudah draftnya itu sudah ada, sudah jadi, tinggal ketok palu, itu dapat dibahas secara serius ya oleh DPR ya, agar kemudian segera diundangkan untuk bisa memberikan perlindungan yang lebih baik pada terjadinya kasus pemerkosaan di Indonesia yang masih berlangsung banyak, dan mencegah adanya pemerkosaan sehingga Indonesia itu bebas dari kasus pemerkosaan. Baik, untuk menutup pembicaraan saya di episode ini, saya perlu menegaskan bahwa masalah kekerasan seksual itu merupakan masalah yang sangat kultural ya, karena kultur konsen itu belum tumbuh dan kultur pemerkosaan atau rape culture itu masih sangat mengejala di universitas. Nah, tadi saya banyak mencontohkan mengenai UGM tentang fenomena kekerasan seksual di UGM, tapi tidak berarti bahwa hanya di UGM seperti ini terjadi, karena di universitas lain pun juga itu mengejala. Jadi ini bukan masalah universitas, ini masalah nasional. Kebudayaan konsen yang tidak muncul di masyarakat itu terjadi di mana-mana. Kemudian menonjolnya rape culture di masyarakat itu pun juga terjadi di mana-mana. UGM hanya salah satunya saja. Rape culture itu mengejala di banyak institusi. Kasus kekerasan seksual itu mengejala bukan hanya di universitas negeri, tapi juga universitas yang berbasis agama bahkan, ya. Di pesantren bahkan, di seminari bahkan. Kemudian juga banyak, bukan hanya pada level universitas, tapi juga di SMA. Kita turun SMP juga masih ada juga, turun lagi SD pun ada, bahkan pernah ada pemberitaan pemerkosaan di TK ya, di Jakarta. Jadi ini betul-betul ya mengkhawatirkan ya. Dan ini masalah nasional. Ya, itu poin pertama ya. Dan kemudian poin yang kedua yang ingin saya tunjukkan adalah meskipun Gajah Mada mempunyai masalah kekerasan seksual, pernah terkena ada kasus Agni gitu ya, yang kemudian membuat mahasiswa itu mendemo dengan keras sekali ke rektorat. Saya sangat appreciate pada sikap universitas, pimpinan universitas ketika itu yang sangat elegan menghadapi protes mahasiswa, dan bahkan UGM kemudian secara serius itu menyiapkan rencana peraturan rektor tentang penanggulangan dan pencegahan kekerasan seksual, dan sudah jadi, sudah disahkan oleh Senat.
Dan saya mendengar ada berita gembira yang lain bahwa peraturan rektor itu akan diadopsi oleh Dikti, sehingga ke depan, mudah-mudahan ini benar ya, ke depan akan ada peraturan Dikti tentang penghapusan dan pencegahan kekerasan seksual yang berlaku di seluruh universitas di Indonesia. Nah, kalau seperti ini positif ya. Dan UGM pun menjadi positif juga karena menjadi universitas yang menginisiasi adanya peraturan tersebut. Nah, selain itu perlu saya tegaskan bahwa persoalan kekerasan seksual adalah persoalan yang sangat sistemik ya. Ada tadi kita jelaskan tentang kultur ya, tapi juga struktur yang membuat Indonesia harus serius ya. Keseriusan itu nampak sekarang pada rencana DPR untuk membuat undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual. RU-nya sudah lama ada di DPR yang sampai sekarang itu belum disahkan. Ya, sehingga kemudian masyarakat gelisah. Nah, para akademisi di UGM bersama-sama akademisi dari universitas lain di Indonesia sekarang sedang bergerak dan mendorong kepada DPR untuk segera mensahkan. Nah, ini menjadi semacam gerakan politik ya, yang mudah-mudahan itu direspon secara positif oleh DPR ya. Dan masyarakat, organisasi masyarakat sipil pun juga bergerak untuk melakukan pressure seperti itu ya. Nah, kalau kemudian nanti pressure ini berhasil dan kemudian Indonesia mempunyai undang-undang penghapusan kekerasan seksual, maka ini adalah salah satu poin penting di dalam upaya kita menciptakan masyarakat yang bebas kekerasan seksual. Mudah-mudahan ini yang terjadi. Gerakan itu berangkat dari kampus dan mudah-mudahan itu mendapatkan reaksi positif dari para politisi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ya. Saya kira itu yang dapat kita simpulkan. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.